Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Agama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan jiwa pada orang dan lansia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Susilo Wahyu Ramadan, NIM 201221191. Yang kedua, Putri Eka Juliana, NIM 201221204. Yang ketiga, Bintang Delvino Saputra, NIM 201221220. Yang keempat, Risa Rianingsih, NIM 201221221. Saya Putri Eka Juliana dengan NIM 201221204 akan menjelaskan macam-macam kebutuhan yang diperlukan pada perkembangan jiwa pada orang dewasa dan juga lansia. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan bagi setiap individu untuk berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari dan juga menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya selama hidup, manusia membutuhkan macam-macam bentuk kebutuhan yang mesti dipenuhi. Dalam bukunya, Pengantar Psikologi Kriminal, Dr. Gerson W. Bawengan, SH mengemukakan pembagian kebutuhan manusia berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh J.P. Goldford sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individual terdiri dari homeostatis. Homeostatis yaitu kebutuhan yang dituntut tubuh dalam proses penyesuaian diri dan lingkungan. Dengan adanya pertimbangan ini, maka tubuh akan tetap berada dalam keadaan mantap, stabil, dan harmonis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan tubuh akan zat, protein, air, garam mineral, vitamin, oksigen, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan regulasi atau temperatur adalah penyesuaian tubuh dalam usaha mengatasi kebutuhan akan perubahan temperatur badan. Pusat pengaturannya 46 berada di bagian otak yang disebut hipotalamus. Atau gangguan regulasi temperatur akan menyebabkan tubuh mengalami gangguan. Yang ketiga, kebutuhan tidur merupakan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi agar terhindar dari gejala halusinasi. Yang keempat, lapar adalah kebutuhan biologis yang harus dipenuhi untuk membangkitkan energi tubuh sebagai organis. Lapar akan menyebabkan gangguan pada fisik maupun mental. Seks merupakan kebutuhan seks sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan mempertahankan jenis. Sigmund Freud menganggap kebutuhan ini sebagai kebutuhan vital manusia, terutama pada masa remaja. Kebutuhan ini demikian menonjolnya sehingga sering mendatangkan pengaruh-pengaruh negatif. Kebutuhan individual ada juga kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial manusia tidak disebabkan pengaruh datang dari luar atau stimulus, seperti layaknya binatang. Kebutuhan pada manusia berbentuk nilai, jadi kebutuhan itu bukan semata-mata kebutuhan biologis, melainkan juga kebutuhan rohaniah. Bentuk kebutuhan ini menurut Goldford terdiri dari 1. Pujian dan binaan. Setiap manusia normal membutuhkan pujian dan hinaan. Kedua unsur ini menurut Goldford merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan sistem moral manusia. Pujian merangsang manusia untuk mengejar prestasi dan kedudukan yang terpuji, sedangkan hinaannya dari manusia dari kekeliruan dan pelanggaran terhadap etika sosial. Yang kedua adalah kekuasaan dan mengalah. Alfred Adler mengatakan bahwa sejarah naluriah manusia itu ingin berkuasa, dan Nietzsche menyebutkan sebagai motif primer dalam kehidupan manusia. Sedangkan Goldford berpendapat bahwa kebutuhan kekuasaan dan mengalah itu tercermin dari adanya perjuangan manusia yang tak henti-hentinya dalam kehidupan. Yang ketiga, pergaulan. Kebutuhan yang mendorong manusia untuk hidup dan bergaul sebagai homo socius atau makhluk bermasyarakat, dan zoopolitikon atau makhluk yang berorganisasi. Yang keempat adalah imitasi dan simpati. Kebutuhan manusia dalam pergaulannya yang tercermin dalam bentuk meniru dan mengadakan respon emosional. Tindakan tersebut menurutnya adalah sebagai akibat adanya kebutuhan akan imitasi dan simpati. Yang kelima, perhatian kebutuhan.
Akan perhatian merupakan salah satu kebutuhan sosial yang terdapat pada setiap individu. Besar kecilnya perhatian masyarakat terhadap seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Ini akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Dr. Zakia Derajat dalam bukunya Peranan Agama dan dalam Kesehatan Mental membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok, yaitu satu, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, seks, dan sebagainya. Kebutuhan ini didapat manusia secara fitrah tanpa dipelajari. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan rohaniah, jiwa dan sosial. Kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan sudah dirasakan sejak manusia masih kecil. Setelah membahas kebutuhan individual dan kebutuhan sosial, saya akan menjelaskan sedikit kebutuhan manusia akan agama. Manusia adalah makhluk yang religius, yang dianugerahi ajaran-ajaran yang dipercayainya. Ajaran tersebut akan ada apabila didapatkan bimbingan dari Nabi. Manusia akan mendapatkan pelajaran agama dari orang tua, guru agama, dan orang-orang yang mengerti agama. Karena itu wajib memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang dan tempat mengadu. Manusia disebut sebagai makhluk beragama atau homo religius. Sedikit macam-macam yang saya sebutkan. Macam-macam yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada saat orang memasuki masa dewasa dan juga lansia. Selanjutnya, sikap keberagaman pada orang dewasa. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja. Dan pada periode ini biasanya manusia sudah mapan secara psikologis. Dari perkembangan jiwa, keagamaan pada usia ini belum banyak diungkapkan oleh para ahli. Namun, pada umumnya, banyak yang dibahas secara fisik dalam bentuk pertumbuhan sudah berakhir pada masa ini. Dan umumnya, mereka sudah meninggalkan bangku pendidikan menengah dan telah menginjak usia dewasa. Terlihat ada kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari arti dari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa menilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Adapun yang pertama, masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola-pola hidup yang baru. Kisaran umur 21 tahun sampai 40 tahun pada masa dewasa awal ini. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung sekitar umur 40 sampai 60 tahun. Yang ketiga, usia lanjut. Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap dikenal sebagai senescence, yaitu masa proses menjadi tua. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh pada periode terdahulu. Masa ini dimulai dari umur 60 sampai seseorang tersebut meninggal atau mati, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa dewasa itu terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama tadi masa dewasa awal, yang kedua masa madya,
Yang ketiga, masa usia lanjut, yang masing-masing dari tersebut terdapat kisaran umur yang berbeda-beda. Masa dewasa awal sekitar umur 21 sampai 40, masa dewasa madya dari umur 40 sampai 60 tahun, dan usia lanjut sekitar umur 60 sampai orang tersebut meninggal. Kematangan jiwa orang dewasa setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagaman orang dewasa tersebut. Mereka telah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya dan tidak berubah-ubah atau tetap. Ciri-ciri keberagaman pada orang dewasa yaitu: yang pertama, dapat menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma keagamaan serta berwawasan mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan serta berwawasan yang luas. Dan yang terakhir, tingkat keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. Selanjutnya, ciri-ciri keberagaman dalam usia lanjut. Yang pertama, kehidupan keagamaan dalam manusia usia lanjut sudah mencapai tingkat pemanfaatan. Yang kedua, meningkatnya kecenderungan menerima pendapat keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat yang lebih bersungguh-sungguh. Yang keempat, sikap keberagaman cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia serta sifat-sifat luhur. Yang kelima, timbul rasa takut pada kematian yang meningkat sejalan dengan bertambahnya usia lanjut. Yang keenam, perasaan takut pada kematian berdampak pada peningkatan pembentukan sikap, keagamaan, dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi atau yang disebut dengan akhirat. Perlakuan terhadap manusia lanjut usia. Kondisi uzur di usia tua menyebabkan manusia usia lanjut senantiasa dibayang-bayangi oleh perasaan tak berdaya dalam menghadapi kematian dan rasa takut akan kematian. Ini semakin meningkat pada usia tua. Untuk menghilangkan kecemasan batin ini, maka bimbingan dan penyuluhan sangat diperlukan oleh mereka yang berada pada tingkat usia lanjut ini. Makin bertambah usia akan semakin tersiksa dirinya. Untuk mengatasi kendala psikologis seperti ini, umumnya manusia usia lanjut ini akan menempuh berbagai jalan yang diperkirakan dapat meredam gejolak batinnya. Di antara alternatif yang cenderung dipilih adalah ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial keagamaan, atau ikut dalam kegiatan organisasi politik ataupun menulis autobiografi. Jika tidak ada pertanyaan, saya dari kelompok 4 mengucapkan itu permohonan maaf jika ada salah kata atau gimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.